Gadis ini menangis ketika dia melihat ke cermin, dia tiba-tiba berubah menjadi wanita tua. Dia berlari ke cermin untuk memastikan lagi dan lagi, wajahnya penuh kerutan, rambut uban. Waduh, aku menjadi orang tua hanya dalam satu malam. Sulit bagi Hyeja untuk menerima kenyataan ini. Hanya karena sebuah jam, dia kehilangan seluruh hidupnya. Jam tangan ini diambil di tepi pantai bertahun-tahun yang lalu oleh Hyeja. Dia menemukan bahwa hanya memutar tombol penyesuaian waktu akan berputar kembali. Jika dia terlambat ke sekolah, putar kembali waktu dan dia tidak perlu khawatir terlambat. Jika memiliki skor tes yang buruk, dapat memutar waktu dan mendapatkan skor tinggi segera. Tetapi memutar kembali waktu juga memiliki efek samping. Ini usianya yang tidak bisa kembali. Jadi, bahkan teman sekelas yang satu kelas lebih tua darinya, di matanya hanyalah adik laki-laki. Orang tuan Hyeja sangat khawatir tentang masa dewasa awalnya. Terkadang saat naik bus, penjual tiket juga tidak percaya bahwa dia adalah seorang siswa. Agar aku tidak bertindak sembarangan, Hyeja menyembunyikan jam tangannya tak menggunakan lagi. Sampai suatu hari di usia 25, dia tidak bisa memutar waktu. Dan kali ini dia akan membayar harga yang mahal. Pagi itu ayah Hyeja pergi bekerja seperti biasa. Tapi sebuah truk menabrak lurus ke depan dan menabraknya dan membuatnya terbang beberapa meter jauhnya. Berita buruk ini seperti kilat di langit yang cerah. Ibu Hyeja mengalami gangguan mental. Karena aku ingin ayahku hidup kembali, Hyeja tanpa ragu mengambil jam kembali ke masanya. Dia dengan panik memutar jam. Dia ingin kembali ke waktu pagi ini. Tolong menjadi kenyataan. Hyeja telah sukses. Dia bergegas keluar dari kamar untuk memperingatkan ayahnya. Tetapi ayah di dalam mobil tidak mendengar. Hyeja tidak bisa mengikutinya. Dan yang menantinya masih adalah berita kematian ayahnya. Hyeja tidak menyerah. Ketiga kalinya dia mengeluarkan jam. Kembali ke masa lalu pasti akan menyelamatkan ayahnya. Kali ini dia berlari dengan kecepatan penuh tapi tetap tidak bisa mengejar. Ketiga kalinya karena dia berlari terlalu cepat, dia jatuh. Keempat kalinya dia jatuh lagi. Pada saat kelima dia menemukan ada sepeda di pinggir jalan. Meskipun tidak tahu cara mengendarai sepeda, dia masih harus mencoba. Sekali dia jatuh, lalu dia bangkit. Dia jatuh 2 kali, dia melakukannya lagi. Jika gagal lagi, coba lagi. Tidak peduli berapa kali, Hyeja akhirnya tahu cara naik sepeda. Dia percaya bahwa kali ini dia pasti akan menyelamatkan ayahnya. Tapi dia tidak percaya bahwa meskipun dia tidak jatuh, ada mobil yang datang dari sudut jalan. Dia hanya menatap kosong pada ayahnya yang ditabrak truk lagi. Meski terluka parah, Hyeja memutar waktu sekali lagi. Meskipun dia bisa kembali ke masa lalu, rasa sakit di tubuhnya masih belum hilang. Dia menahan rasa sakit, terus naik sepeda. Karena, ayahnya adalah orang yang dia harus menyelamatkan. Setelah cobaan yang tak terhitung jumlahnya, jatuh yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya menemukan cara untuk menyelamatkan ayahnya. Dia bersepeda untuk menghindari mobil yang melaju, lalu melaju dengan kecepatan penuh untuk menghalangi jalan ayahnya. Hyeja bangun di tempat tidur. Dia bergegas keluar dari kamar. Keajaiban telah muncul. Ayahnya tidak terluka dan sedang memasak. Bertemu ayahnya yang masih hidup, dia sangat tersentuh hingga matanya berair. Tetapi ketika dia melihat ke cermin, dia melihat pemandangan yang mengerikan. Gadis 25 tahun berubah menjadi wanita berusia 78 tahun hanya dalam satu malam. Dia tidak bisa menerima. Karena menyelamatkan ayahnya, dia kehilangan seluruh hidupnya. Dan orang tuanya ketika dia melihat gadis di depannya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Hyeja putus asa, memutar jam lagi. Tetapi arloji tidak lagi bereaksi. Dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia memutar kembali waktu, dia tidak bisa kembali. Dia mengunci dirinya di kamarnya sehingga dia tidak harus menghadapi tubuh tua dirinya. Tidak peduli berapa banyak keluarganya menasihatinya, dia tetap diam. Suatu malam dia meninggalkan surat wasiat di atas meja, dia mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya yang sedang tidur. Dia memakai pakaian dari usia muda, memakai lipstik yang indah. Akhirnya dia melangkah ke teras untuk mengakhiri semuanya. Harus pergilah. Pada saat ini, sepatu Hyeja jatuh ke tanah, mengenai seorang pria di bawah. Pemuda itu melihat seorang wanita tua dan segera memberi nasihat Hyeja. Anda tidak bisa mati jika Anda melakukan itu. Itu baru saja mematahkan panggul Anda. Dan kerabat Anda harus membawa Anda ke toilet selama sisa hidup Anda. Anda hanya akan mempersulit mereka. Ya betul. Ayahnya adalah orang yang dia pertaruhkan untuk menyelamatkan hidupnya.
Jika dia mati seperti ini, itu hanya akan lebih menyakiti orang tuanya. Dia menyerah ide melompat dari tangga untuk bunuh diri. Sesampainya di rumah, ia berencana untuk mengemasi barang bawaannya dan memutuskan untuk meninggalkan rumah untuk meringankan beban keluarganya. Dia datang dari stasiun bus menunggu bus tetapi mulai merasa tidak rela. Ada dua gadis melihat wajah Hyeja terlihat sedang merasa tidak bagus, jadi mereka mengundangnya untuk makan malam. Kebaikan dari orang asing membuatnya merasa hangat hati. Tapi tiba-tiba dia menemukan barang bawaannya hilang. Ternyata dua gadis aneh lainnya adalah geng yang berspesialisasi dalam menipu orang tua. Hyeja pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasusnya. Tapi dia hanya bisa menggambarkannya dengan gerakan konyol. Polisi mengira dia adalah seorang wanita tua yang kehilangan akal. Mereka tidak terlalu peduli pada dia. Tanpa sepeser pun, Hyeja berkeliaran di jalanan. Dia ingin meninggalkan kota sejauh mungkin. Tetapi tidak peduli jika bus atau taksi tahu bahwa dia tidak punya uang, mereka akan menolak. Saat itu Hyeji merasa tak berdaya, sebuah taksi berhenti di depannya. Wanita tua, kemana Anda ingin pergi? Saya tak ada uang. Saya juga tidak ada uang, Anda mau kemana? Ternyata dunia yang dingin ini masih memiliki seorang yang ada hati yang hangat. Sopir itu memberitahu Hyeja, menatapnya mengingatkannya pada ibu yang sudah meninggal. Karena dia sibuk dengan pekerjaan, dia tidak bisa melihat ibunya untuk terakhir kalinya. Ini adalah hal yang paling menyedihkan dalam hidupku. Mendengar ini, Hyeja merasa sedikit bersalah di hatinya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menyerah pada kerabatnya. Bagaimanapun, dia masih ingat orang tuanya. Sesampainya di rumah, Hyeja memanggil orang tuanya ke ruang tamu. Dia berlutut di depan mereka. Ibu, ayah, aku maaf. Nanti. 청소 같은 거 Aku ingin melakukan segalanya dengan kekuatanku. 움직이니까 Hyeja menerima kenyataan bahwa saya sudah tua. Dia tidak lagi marah pada dirinya sendiri. Dia mulai mencoba menjalani kehidupan orang tua. Dia pindah dari rumah ke panti jompo. Dia menari dengan pria dan wanita tua. Melihat putrinya mulai menghadapi kehidupan lagi, ibunya juga senang. Hanya ayahnya yang selalu menatap putrinya dengan mata tak berdaya. Hyeja pikir ayahnya merasa bersalah karena putrinya semakin tua. Jadi dia pergi untuk menghibur ayahnya. Ayah menganggapmu sangat aneh, bukan? Aku juga menemukan diri aku sangat aneh. Tapi aku memutuskan untuk menerima kenyataan. Karena aku melindungi hal yang paling berharga. 제 주기에선 겪어야 하는 일이었으니까. Apa yang paling berharga? Rahasia. Kata-katanya sedikit menyentuh hati ayah. Karena tidak ada yang lebih berharga dari persahabatan. Tapi melihat ekspresi ayah sepertinya ada misteri yang sulit untuk diungkapkan. Pada akhirnya dia masih harus menghadapi harga kembali ke masa lalu. Tapi dia tidak akan pernah meninggalkan keluarganya lagi. Telah memutuskan untuk tinggal bersama orang tua mereka untuk menikmati hari tua. Tapi dia tidak tahu bahwa apa yang telah diberikan kepada dia adalah kebenaran yang sulit untuk diterima. Keesokan harinya ketika dia bangun, dia menemukan apa yang ada di depan matanya sangat tidak biasa. Dia sekarang berbaring di ranjang rumah sakit. Ayah yang berdiri di depannya tidak memanggilnya dengan nama panggilannya. Ibu. 어머니, Ternyata tidak ada yang namanya jam tangan ajaib. Semua pembalikan waktu sebelumnya hanyalah mimpi Hyeja dengan Alzheimer. Anak laki-laki jatuh di jalan. Seorang gadis hendak membantu anak laki-laki itu berdiri lagi tetapi ibunya segera menghentikannya. Jangan peduli dia, biarkan dia berdiri sendiri. Daesang mencoba yang terbaik tetapi masih tidak bisa berdiri. Hyeja menatap bayi itu dengan dingin. Dia pergi tanpa melihat ke belakang. Ibu. Ayah Daesang meninggal ketika dia masih muda. Hyeja membesarkan anaknya sendirian. Tapi suatu kali kecelakaan terjadi. Daesang mengalami kecelakaan mobil saat sedang bermain. Sejak saat itu, bocah itu hanya bisa berjalan dengan kaki palsu. Anak laki-laki bukan saja dia diganggu oleh teman-temannya, tetapi bahkan ibunya pun bersikap dingin padanya. Akhirnya, suatu hari dia tidak tahan lagi dengan kehidupan ini. Jadi dia bertanya pada ibunya, "Apakah kamu membenciku? Apakah kamu ingin aku mati? Apakah kamu tidak merasa kasihan padaku? Bisakah kasihan diubah menjadi makanan? Bisakah memberiku uang? Jika bisa, aku akan merasa kasihan padamu." Setelah makan, ingat untuk mencuci piring. Bertahun-tahun berlalu, Daesang telah menjadi dewasa. Dia menjadi mandiri dan kuat. Meskipun kakinya tidak cepat, dia berhasil menemukan pekerjaan yang sangat bagus. Tapi sayangnya ibunya menderita penyakit Alzheimer.
Terkadang dia akan menjadi paranoid bahwa dia memiliki jam ajaib yang dapat membalikkan waktu. Dia menganggap putranya sebagai seorang ayahnya. Menerima menantu sebagai ibu. Dia pikir dia adalah putri dari keluarga ini. Dia memasak untuk seluruh keluarga. Dia juga menghibur dirinya sendiri saat dia sedih. Angnya lebih beruntung. Ibu yang dingin dalam ingatan tidak ada lagi. Tapi setelah sakit, perilaku ibunya menjadi semakin tidak normal. Suatu hari dia agitasi dan badai keluar kamar. Mengatakan bahwa dia menggunakan arloji untuk menyelamatkannya dari kecelakaan mobil. Dia akhirnya meninggalkan rumah dan pergi. Ketika dia kembali, dia berlutut di depan seluruh keluarga. Meskipun dia tidak berperasaan, dia akhirnya harus menempatkannya di panti jompo. Ingatannya cepat memudar. Dia pikir menantu perempuan dia adalah pengasuh dia. Karena ingin melatih ingatan ibunya, Daesang mengajarinya bermain tangram. Tapi segitiga sederhana adalah masalah besar baginya. Di mana ini harus ditempatkan? Kamu tempatkan itu di sini. Merawat ibunya ada penyakit Alzheimer, membuat Daesang semakin tidak sabar. Marah dia meninggalkan panti jompo. Meninggalkan ibu membeku di tempat. Keesokan harinya panti jompo mengumumkan kabar buruk lagi, Hyeja telah hilang. Dia tidak dapat menemukannya dimanapun. Daesang dengan cemas berlari ke panti jompo, akhirnya menemukan ibunya sedang menyapu halaman di halaman belakang. Kamu melakukan apa di sini? Saya menyapu salju. Kaki anak saya tidak nyaman untuk berjalan. Anak saya harus pergi ke sekolah. Tanah ini terlalu licin. Daesang baru ingat. Di musim dingin ketika dia masih muda, salju dalam perjalanan ke sekolah terlalu dibersihkan. Saat itu, dia melihat sapu di rumah tetangga, dan mengira itu dilakukan oleh paman yang baik hati. Sekarang tampaknya yang menyapu salju adalah ibunya. Ibu selalu menyembunyikan cintanya di dalam hatinya. Dia terlihat dingin tetapi dia hanya ingin putranya pergi ke sekolah dengan ketekunan. Anak saya tidak tahu hal-hal ini. Kalau tidak tahu, tak apa-apa. Hanya tidak licin sudah baik. Daesang melepas bajunya dan mengenakannya pada ibunya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya dia telah mengerti cinta seorang ibu. Ini adalah film Korea yang telah menyentuh puluhan ribu penonton. Mata bersinar. Waktu akan merenggut banyak hal. Kecantikan, kesehatan, bahkan memori. Tapi hanya ada satu hal yang tidak bisa dihancurkan, yaitu tanda cinta. Banyak orang yang menghela nafas. Pohon itu telah sunyi tetapi angin tidak berhenti. Aku ingin menjagamu, tapi kamu tidak ada lagi. Lebih baik mulai sekarang, jangan pernah acuh pada orang yang paling kamu cintai.